kita Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau dulu ya. Tolong dengarkan namanya ya. Yusuf, ya, Dayat, Oki, Alfa. Oke, ini ya. Ya, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar apa? Pendidikan Pancasila. Masih ada yang ingat tentang materi kita pekan lalu? Masih. Satu orang jawab materinya. Tentang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, sekarang Ibu Guru bertanya, siapa yang bisa menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial? Coba, angkat tangan dia siapa yang bisa. Coba, dua orang. Ya, Dayat bisa jawab. Silakan Dayat. Menurut pendapat kamu yang sudah pelajari ke pekan lalu, manusia sebagai makhluk sosial. Ya, apa pengertiannya? Ya, coba Dayat. Manusia sebagai makhluk sosial, dia selalu bergantung dengan ya, itu dia ya. Kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tentu menghadapi beberapa permasalahan, ya. Yang dalam masyarakat, di dalam rumah saja, di dalam keluarga, pasti sering muncul konflik-konflik kecil. Itu kalian sama adik atau saudara ya. Sering ya? Sering. Mungkin rebutan apa? Rebutan kantor kah? Atau rebutan apa itu pasti sering terjadi ya? Ya. Ada lagi ya melaksanakan apa? Melakukan kegiatan keagamaan ya? Ya itu. Ya, norma agama ya, itu contohnya beberapa teman kalian itu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian apa lagi? Dalam pelaksanaannya juga, ya, dalam pelaksanaannya tidak hanya tentang nilai dan norma. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan, Ibu Guru harapkan pembelajaran nanti kalian dapat membedakan antara nilai dan norma, kemudian dapat mengetahui arti dari nilai dan norma, kemudian yang ketiga mampu mengidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari, atau mampu mempraktikannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama pengertian nilai. Apa tadi? Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga yang ada dalam setiap individu. Ya. Misalkan dia itu adalah pedoman kita untuk melakukan tindakan, untuk melakukan sesuatu. Misalkan kita punya prinsip. Saya punya prinsip jujur. Ya, misalkan saya harus jujur. Artinya kita tidak boleh mencontek saat apa? Ulangan. Ya. Kalau kamu sudah mengambil bahwasanya saya harus jujur, berarti saya tidak boleh mencontek saat. Itu adalah salah satu bentuk dari nilai. Itu adalah prinsip ya, prinsip yang ada pada diri kita. Nah, kemudian yang kedua adalah norma. Apa itu norma? Ada yang tahu? Coba satu orang. Coba apa? Peraturan. Peraturan kita untuk apa? Melaksanakan sesuatu. Jadi anak-anak sekalian, nilai sama norma itu saling berhubungan. Ya, kalau kita sudah punya nilai, berarti kita juga harus mempunyai norma. Ya, jadi mereka ini dua mata uang yang saling berjalan, tidak bisa dipisahkan. Ya, norma adalah aturan atau panduan kita dalam bertindak. Ya, misalkan dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya norma sosial. Ya, baik. Kita lanjut pembahasan macam-macam norma ya. Yang pertama ada norma agama. Norma agama itu seperti apa
Ya, misalkan kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus apa? Harus beribadah. Ya, kemudian tidak boleh melakukan larangannya. Ya, apalagi dalam kehidupan masyarakat. Seperti apa? Ya, tolong menolong, tidak boleh berbohong, tidak boleh apa lagi? Menyakiti orang lain. Ya, masih banyak contoh-contoh perilaku norma agama dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sadar kalian melakukan dan kalian tidak paham bahwa itu dimaksud dengan norma. Ya, ya. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Norma apa? Ya, kesusilaan. Ya. Norma kesusilaan adalah serangkaian petunjuk yang berasal dari bisikan kalbu, ya, hati nurani, ya, ya. Norma kesusilaan ini contohnya kita apa? Kita sedang berjalan misalkan ya di pasar atau di mana di jalan kita menemukan sebuah dompet, ya. Ilustrasinya begini, misalkan kamu sedang jalan di pasar atau di manakah ya, kamu dapat dompet. Ya. Kamu punya hati nurani berbisik. Ambil saya kembalikan sama yang punya. Ya. Tapi begitu tak ya, kalau temukan sesuatu yang kita punya. Pasti akhirnya kita berbisik, saya ambil apa saya kembalikan sama yang punya. Ya. Inilah dia fungsi dari norma kesusilaan. Ya. Hati kita berbisik. Adalah aturan. Kalau kita mau ambil dalam segi kebaikannya pasti kita bilang dikembalikan atau cari yang punya. Ya, tapi kalau kita melanggar, kita ambil saja, kita tidak pusing, terserah dia masyarakat apa, ya. Jadi itu adalah panduan kita harus berperilaku, ya. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Norma apa? Ya, norma kesopanan ini diberlakukan untuk menjaga dan saling menghormati sesama. Ya, seperti contohnya apa? Dalam lingkup keluarga kita menghargai yang lebih siapa saja, kakek, nenek, ya, orang tua, saudaranya apa, ayah ibu ya, dan kita menyayangi yang lebih ya, itu ya, norma kesopanan. Apalagi itu yang lain, norma kesopanan. Tidak memberikan sesuatu dengan tangan kiri, ya, apalagi tidak berbicara nyaring pada orang yang lebih apa yang lebih tua, tidak bicara kasar, apalagi pokoknya banyak ya, ya. Kemudian norma hukum, ya, norma hukum ini pada kenyataannya cukup banyak ya orang yang tidak takut akan sanksi dosa, ya. Apalagi sekarang ini kita di Indonesia itu sudah banyak berbagai macam pelanggaran yang terjadi, ya. Apalagi di era sekarang ini digital luar biasa pengaruhnya, ya. Jangankan orang yang sudah mampu berpikir dewasa, anak-anak saja sudah terlibat kasus kriminal, betul tidak? Kamu sering nonton ya berita-berita? Mungkin anak-anak yang boleh dikata masih belia saja sudah bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya. Itu juga ya dampak dari dari teknologi, ya. Jadi kalian harus mampu dan mengendalikan diri dalam mengakses segala informasi di luar. Tidak semua harus kita ambil, ya, karena cenderung itu perilaku yang kita lakukan kita menonton orang di luar, betul tidak? Ya, banyak sekali ya kasus pelanggaran norma hukum di negara kita. Contohnya seperti apa? Mencuri, iya, mencuri, membunuh, apalagi banyak ya, korupsi juga ya, pelanggaran norma juga korupsi. Ada lagi pelecehan seksual, ya, sekarang banyak sekali ya pelecehan seksual itu luar biasa. Iya, kita tidak boleh apa ya, bukan bodoh, justru kita harus melek ya, bahwasanya memang itu sesuatu yang harus kita bahas karena memang sekarang banyak sekali. Ya, jadi kalian harus pandai-pandai memilah tindakan-tindakan mana yang bagus dan yang tidak. Ya, ya, ya. Kembali ke pengertian norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat. Ya, norma ini mengandung ketentuan, perintah, kewajiban dan larangan akan terwujud suatu ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
kalau bisa tinggal di Indonesia nggak akan nonton. Gimana kira-kira rasakan? Kalian sering nonton mungkin film Aida ya, Amerika mereka itu tidak mementingkan norma. Bagaimana coba? Bagaimana negara kita? Ya, ya kan tahu. Orang seenaknya berbuat dosa, ya. Orang seenaknya menghakimi orang lain, orang seenaknya mencuri haknya orang lain, orang seenaknya memukul, seenaknya mau mengambil. Pokoknya dia tidak peduli, ya, karena tidak ada aturan yang mengikat. Itulah sebabnya kenapa pada norma. Paham ya? Paham? Oke. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Penjelasan tentang nilai dan norma. Saya harapkan anak-anak sekalian bisa memahami serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan. Ada yang mau bertanya? Satu orang? Ada yang mau bertanya? Apa pertanyaan? Pernah kita? Kadang-kadang kami bertanya sih, tidak aku percaya sama dia. Apa pertanyaan? Bertanya. Apa pertanyaan dia? Tadi dulu norma Coba lihat itu dia, yang hidup di bawah itu lantai. Apa pertanyaannya dia? Ini kau lihat, kau lihat kamera, sebenarnya di belakang sini. ini bukan lagi Ya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? norma di jalan apa Pak? Rumah di jalan? Maksudnya Mungkin ada bapak. Mungkin yang maksudnya ini itu norma apa? Norma kesusilaan. Seperti apa contohnya coba? Contohnya seperti apa? Norma kesopanan. Iya, begini, iya. Berjalan apa ya? Berjalan. Misalkan kalau berkendara ya, tidak boleh ngebut-ngebut, tidak boleh gas-gas untuk bukan. Jangan ya. Apalagi tuh tadi di apa di jalan yang ramai tidak boleh. Salah satu juga ada gitu ya, kayak gas-gas di tengah-tengah jalan jadi paling keren. Ya, tidak boleh itu. Apalagi tidak boleh ngebut-ngebut di jalan ya. Tidak boleh ngebut-ngebut mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pakai helm. Nah itu termasuk norma juga. Norma apa? Kalau kamu melanggar dapat sanksi hukum ditilang. Ya, saya kira cukup. Ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup ya. Ya, jadi untuk kesimpulan kita hari ini tentang nilai dan norma adalah nilai maupun norma itu saling berhubungan, ya. Di mana ada nilai, di situ juga norma ditegakkan. Ya, jadi anak-anak sekalian, itu guru harapkan kalian mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah tahu norma kesopanan begini yang harus diterapkan ya, jangan cuma sekedar materi, ya. Jadi sekian dari buku kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang dibawakan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.